Pernah nggak sih kalian melihat keadaan seperti gambar ini? Jauh di belakang pemukiman tersebut terdapat gedung-gedung yang tinggi dan juga megah. Kondisi seperti ini sudah sangat umum di Indonesia, terlebih di ibu kota. Fenomena tersebut bisa kita sebut dengan ketimpangan sosial. Nah, apa ya ketimpangan sosial itu? Ketimpangan sosial merupakan ketidakseimbangan yang terlihat jelas dengan adanya jarak atau gap di antara golongan-golongan dalam masyarakat. Terus, kenapa ya bisa ada ketimpangan sosial? Ketimpangan sosial dapat terjadi karena 6 faktor. Yang pertama, karena perbedaan sumber daya alam. Yang kedua, letak dan kondisi geografis. Yang ketiga, faktor globalisasi. Yang keempat, kebijakan publik. Yang kelima, perbedaan kondisi demografis. Dan yang terakhir, faktor interval individu atau kelompok. Kak, apakah aku mengalami ketimpangan sosial? Untuk tahu soal itu, yuk kita cek tentang bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Yang pertama, ketimpangan antara golongan kaya dan miskin. Susi, coba bandingkan kedua kondisi pada gambar ini. Yang satu rumahnya jelek, Kak. Yang satu lagi bagus banget. Tuh, lihat, gede banget rumahnya. Iya, Susi, kamu bener kok. Kalau kasusnya seperti ini, kondisi seperti ini disebabkan oleh faktor pertumbuhan masyarakat menengah ke atas yang menanjak naik, adanya krisis global, rendahnya tingkat pendidikan, dan mental miskin yang masih dimiliki oleh masyarakat. Yang kedua, ketimpangan pemilik modal dan buruh. Intinya dalam kasus ini adalah gaji yang diterima oleh pekerja. Kerjanya capek banget, tapi gajinya cuma sedikit. Makanya, agar tidak ada ketimpangan seperti ini, gaji yang diterima harus sesuai dengan pekerjaannya dan sesuai dengan standar pemerintah. Yang ketiga, ketimpangan pembangunan. Nah, kalau seperti ini, kalian bisa lihat kalau berkunjung ke rumah nenek, apalagi yang rumah neneknya ada di pedesaan atau di pegunungan. Kalau di sini kan ke mall dekat, jalan raya bagus. Coba kalau di rumah nenek, gak ada mall, kemana-mana jauh, ya kan? Nah, yang seperti ini harus dihindari biar semuanya sama-sama bagus dan merata. Yang keempat, ketimpangan kesempatan. Seragam kalian bagus, meja kursi kalian bagus, kalian belajar di bangunan, lantainya rata, ada komputer juga. Coba lihat gambar ini, sama nggak kayak kalian? Iya, kalian udah sangat beruntung banget loh bisa bersekolah dengan nyaman. Mereka di luar sana, terlebih di daerah pedalaman, itu mereka harus nyebrang lautan dulu baru bisa sekolah. Ada yang harus jalan 17 km baru bisa bersekolah. Kalian kan anak banget dianterin pakai motor. Kalian beruntung banget loh, harus belajar dengan rajin ya. Keadaan seperti ini juga dapat mengakibatkan ketimpangan sosial karena pendidikan itu sangat penting bagi kehidupan manusia. Kalau terjadi ketimpangan, jadinya tidak merata dan akan melanjutkan struktur kemiskinan di Indonesia. Yang kelima adalah ketimpangan budaya lokal dan budaya global. Intinya, karena kita tidak dapat memilah mana budaya barat yang baik dan budaya barat yang buruk, sehingga terjadi culture shock atau masyarakat kaget dengan perubahan yang tidak sesuai dengan budaya yang dianut oleh masyarakat. Yang keenam adalah ketimpangan gender. Ketimpangan gender ini bisa terjadi karena beberapa faktor, yaitu marginalisasi perempuan, stereotip gender, suborganisasi perempuan, kekerasan, dan beban ganda. Nah, sekarang apa ya akibat dari adanya ketimpangan sosial dalam masyarakat? Yang pertama, adanya diskriminasi sosial. Diskriminasi sosial terjadi karena adanya perbedaan perlakuan kelompok meskipun mereka memiliki hak yang sama. Hal ini yang membuat mereka yang terdiskriminasi memiliki pengecualian atau pembatasan kesempatan karena lebih mengutamakan pihak lain. Yang kedua, kecemburuan sosial. Sebenarnya apa sih kecemburuan sosial itu? Kecemburuan sosial merupakan kondisi munculnya perasaan tidak suka dari salah satu kelompok atau kelas karena adanya perbedaan-perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, monopoli kekuasaan. Masyarakat yang mengalami ketimpangan sosial seringkali menjadi objek penguasaan kelompok lain. Penguasaan oleh kelompok lain inilah yang disebut dengan monopoli. Contohnya penguasaan pemilik modal terhadap kelompok buruh yang sudah pernah dijelaskan tadi ya. Yang keempat, konflik sosial. Dari ketimpangan tersebut pasti mengandung banyak konflik.
Ciri dari adanya suatu konflik adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat dua pihak atau lebih yang terlibat konflik. Dua, adanya tujuan tertentu yang dijadikan sasaran konflik. Yang ketiga, terdapat perbedaan pikiran, perasaan, dan juga tindakan. Yang keempat, terdapat situasi yang mendukung konflik. Setelah mendengar dan memahami semua rangkaian tentang ketimpangan sosial, apa sih yang perlu kita lakukan? Yang pertama, menjaga komunikasi sosial. Melalui komunikasi sosial, masyarakat dapat menghilangkan sekat dan dapat terhindar dari prasangka, stereotip, kecemburuan sosial, dan juga konflik sosial. Yang kedua adalah toleransi dan menghargai perbedaan. Dengan menanamkan sifat seperti ini, maka kita akan memberikan kebebasan dan kemerdekaan, mengakui hak setiap orang, menghormati keyakinan orang lain, dan saling mengerti dan memahami. Yang ketiga, sikap empati sosial. Empati sosial dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang merasakan keadaan yang dialami oleh orang lain. Melalui perlibatan empati, kita dapat mendorong rasa peduli terhadap sesama. Yang keempat, sikap filantropi sosial. Filantropi sosial adalah kegiatan yang menunjukkan kemurahan hati atau kedermawanan terhadap orang lain atau kelompok lain. Kenapa ya seseorang melakukan filantropi? Biasanya didasarkan oleh respon terhadap realitas sosial, kemudian didasarkan juga oleh ajaran keagamaan. Nah, sekarang coba kalian analisis ketimpangan sosial yang ada di lingkungan rumah kalian. Bagaimana cara kalian bersikap terhadap ketimpangan tersebut? Thank you for watching guys. XOXO.